Selamat datang para tamu yang terhormat untuk berpartisipasi dalam lelang barang antik ini. Batu mentah dari wilayah barat dah. Tawaran awal 1 juta. Mengapa batu pecah ini lagi? Aku ingat itu sudah dilelang. Sudah 4 atau 5 kali bukan? Tapi ini batu mentah. Kau bisa memotong giok dari sini. Apakah menurutmu aku tidak mengerti? Batu ini berwarna coklat kemerahan dengan garis-garis putih. Jelas merupakan barang daratan yang umum. Merah di dalam putih. Ini pastinya sepotong batu limba. Tidak perlu memotongnya sama sekali. Sampah seperti ini dijual seharga 1 juta. Hanya orang bodoh yang mau membelinya. Jangan lelang sampah semacam ini. Ini membuang-buang waktu. Turunkan, keluarkan barang-barang bagus yang kita miliki nanti. Ambil itu. Tunggu sebentar. Saya tawar 1 juta. Benar-benar ada orang bodoh yang menawar 1 juta untuk membeli batu pecah. Luyu, apakah kamu sudah gila? Kak Luyu. Ini jelas-jelas batu limbah. Sama sekali tidak berharga 100 pun. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Luyu, jangan berpikir bahwa kau hanya sedang beruntung dan berhasil mengenali vas palsu secara kebetulan. Kau sekarang adalah seorang ahli penilai. Berhenti merengek. Kau mau menawar atau tidak? Jika kau tidak menawar, diamlah. Menawar? Mengapa aku tidak menawar? Aku menawar 1 juta 1 yuan. Xiao Hewan, apa maksudmu dengan ini? Aku menawar dengan normal. Lelang ini tidak menyatakan aturannya secara eksplisit. Berapa kenaikan minimum yang harus ada? Apa kau tidak punya uang untuk mengikuti tawaran? Kau. 2 juta. 2 juta 1 yuan. Luyu, kau si miskin. Kau berani bersaing denganku. Aku beritahu kau, aku akan menghancurkanmu dengan uang. 5 juta. Kau berani ikut? Jika kau ikut, aku akan membiarkannya jadi milikmu. Kau menganggapku bodoh. 5 juta untuk batu yang tidak berharga. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Cepat ketuk palunya untuk dia. 5 juta 1 kali. 5 juta 2 kali. 5 juta 3 kali. Terjual, selamat Tuan Lu. Karena telah mendapatkan item lelang ini. Batu mentah dari wilayah barat dah. Aku mati tertawa. Luyu, aku ingin melihat dengan jelas. Apa bagusnya batu itu? Kau si bodoh yang menghabiskan 5 juta untuk itu. Apa sebenarnya kelebihannya? Kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Ini adalah hijau kekaisaran kelas atas. Hijau kekaisaran kualitas tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Saya telah berkecimpung dalam industri barang antik selama bertahun-tahun. Dan saya belum pernah melihat kualitas seperti itu dari hijau kekaisaran kelas atas. Terlebih lagi potongan sebesar itu. Menilai dari harga pasar. Nilainya setidaknya 100 juta. Apa 100 juta? Untukmu, Tuan Lu. Saya bersedia menawarkan 110 juta untuk membeli potongan hijau kekaisaran kelas atas ini. Tuan Lu, aku bersedia menawarkan 120 juta. Aku tawarkan 130 juta. Ini? Luyu, semua hal yang telah kau lakukan ini. Kau hanya ingin menarik perhatianku. Bagus, sangat bagus. Kau telah berhasil menarik perhatianku. Benar sekali, Luyu. Bukankah kau selalu ingin menikahi Yuyan kami? Asalkan kau menjual hijau kekaisaran kualitas tinggi ini kepadaku dengan harga asli. Aku bisa mempertimbangkan membiarkan Yuyan pergi berkencan denganmu. Maafkan aku. Aku menolak. Apa yang kau katakan? Luyu, apa maksudmu? Bagi Yuyan kami untuk pergi berkencan denganmu adalah berkah yang kau dapatkan di kehidupan sebelumnya. Jangan melunjak. Siapa yang memberimu keberanian hingga membiarkan keluarga Wang sepertimu berpikir bahwa kalian lebih unggul dari orang lain? Presiden Ye? Ini adalah urusan antara Luyu dan aku, bukan tempatmu untuk ikut campur. Luyu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kau menjualnya atau tidak? Wang Yuyan. Apakah kau masih berpikir bahwa aku tidak layak untukmu? Tahukah kau bahwa apa yang kau sebut harga diri itu tidak dapat menahan satu serangan pun di hadapanku? Bukankah kau hanya menginginkan batu itu?
Baiklah. Ye Lanyu. Batu ini milikmu. Untukku. Ini bernilai 100 juta. Banyak orang memohon tapi tak mendapatkannya. Apa kau tidak mau? Aku menginginkannya. Tentu saja aku menginginkannya. Ini adalah hadiah pertama yang Kak Luyu berikan padaku. Terlebih lagi ini sangat berharga. Tentu saja aku harus menerimanya. Lalu sebagai hadiah balasan, aku akan menghadiahkan Hotel Mawar Malam Hitam kepadamu. Kalian berdua. Kalian pasangan pezina. Aku. Berhentilah selagi kau masih unggul. Luyu. Kau sampah berani-beraninya menghentikanku. Apa kau mencoba memberontak? Ibu. Biarkan saja. Luyu, tunggu saja pembalasanku. Jangan mengira bahwa keluarga Wang kami tidak bisa berjalan tanpamu. Aku beritahu kau. Kami masih punya Tuan Muda Zhao. Maksudmu dia? Aku masih menyarankanmu untuk segera menjauhkan diri darinya. Apa maksudmu? Jika aku tidak salah ingat, keluarga Xiaonya akan segera bangkrut. Apa? Keluarga Zhao bangkrut? Itu tidak mungkin. Jika keluarga Zhao bangkrut, lalu kenapa pesanan 100 miliar kami tidak terpengaruh sedikit pun? Itu karena akulah yang mendapatkan pesanan itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiaonya. Luyu, jangan bicara omong kosong di sini. Keadaannya tidak seperti itu. Hanya saja keluarga Xiao kami memiliki beberapa masalah dengan perputaran modal yang dapat segera diselesaikan. Begitukah? Aku sudah menginstruksikan Kamar Dagang 9 Naga untuk mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Xiao dan memulai proses penyegelan. Apakah kau yakin kau bisa menyesuaikan diri dan pulih? Luyu, jadi itu kau. Aku akan membunuhmu. Xiao Hewen, beraninya kau bertindak lancang di sini. Apakah kau percaya bahwa Hotel Mawar Malam Hitam milikku akan bekerja sama dengan Kamar Dagang 9 Naga, memasukkan keluarga Xiao ke daftar hitam? Kalian berdua. Luyu, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Kau tidak lebih dari seorang penipu. Namun kau berani membual di sini. Aku membual. Baiklah. Kalau begitu kalian semua tunggu dan lihat saja. Tidak akan lama lagi. Sebelum kau menyadari, apakah aku membual atau tidak? Bawahan Anda Sang Tianqi memberi salam kepada presiden yang baru. Apa? Bukankah itu Presiden Kamar Dagang 9 Naga? Bagaimana mungkin dia begitu hormat kepada Luyu? Mungkinkah milik keluarga Yuyan? Ratusan miliar. Benar-benar diamankan olehnya. Presiden San. Anda pasti salah orang. Aku jelas bukan presiden baru Anda. Tuan Lu, Anda pasti bercanda. Tuan Rapper telah memberikan perintah. Siapapun yang memegang cincin Rapper ditakdirkan untuk menjadi presiden baru Kamar Dagang 9 Naga. Bawahan Anda akan segera mengatur upacara suksesi Anda. Sudah cukup. Kita akan bicarakan ini nanti. Tuan Asura, Wuruhan Dewa Perang Wanita dari negeri Naga, selalu ingin bertemu denganmu. Lokasinya ditetapkan di Hotel Mawar Malam Hitam. Dia bilang dia akan menunggu di sana. Sampai kamu tiba. Wanita itu Wuruhan, ternyata masih belum menyerah. Baiklah. Aku mengerti. Sang Tianqi, bawa aku ke Hotel Mawar Malam Hitam. Baik. Liu Jing. Kenapa kau ada di sini? Bukankah itu karena aku mengkhawatirkanmu? Aku khusus datang untuk menemuimu. Luyu, aku percaya pesanan keluarga Wang diambil kembali olehmu. Cepat keluar dari mobil. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Tidak mungkin. Mau kemana kamu? Ajak aku bersamamu untuk melihat dunia juga. Baiklah. Baiklah. Mengemudilah. Bisa membuat Jiang Tianqi dengan hormat bertindak sebagai sopir. Luyu,
Aku benar-benar menjadi semakin penasaran tentang identitasmu. Luyu, mengapa kamu berhenti di sini? Ini adalah milik Dewi Perang, ruang pribadi. Inilah tempatnya. Luyu, mengapa kamu lagi? Apa yang kamu lakukan masuk ke sini? Wuruhan, apa yang kamu inginkan dariku? Bicaralah. Luyu, bagaimana bisa kamu berbicara kepada Sang Dewi Perang seperti itu? Siapa yang mencarimu? Yang mulia putri kami sedang menjamu Sang Asura. Apa hubungannya itu denganmu? Segera pergi dari sini. Makanannya cukup enak. Kemarilah Yujing. Duduk dan makanlah bersamaku. Jangan malu-malu. Jika ada yang ingin dikatakan, katakanlah dengan cepat. Katakan saja. Sepertinya kau sedang mencari mati. Jangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau melakukannya? Aku memberitahumu ini, wanita berdada besar tanpa otak. Apakah kamu punya sopan santun? Tidakkah kamu lihat aku sedang makan? Tidak masuk akal. Luyu, kau penipu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku akan membunuhmu, minggir. Kembalilah. Luyu, aku beri kamu 10 detik. Sekarang. Segera. Pergi dari sini. Bukankah kamu memohon padaku untuk datang? Kamu berulang kali memprovokasiku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya emosi? Siapa yang membuat Sang Yuntian, tuan muda keluarga Shang. Dewi Perang kami begitu marah? Zhang Yuntian, mengapa kamu di sini? Mengapa aku datang ke sini? Aku datang ke sini untuk menemui tunanganku. Bicara sembarangan. Siapa tunanganmu? Berhenti bicara omong kosong di sini. Wuruhan. Kedua keluarga kita memiliki kesepakatan. Jika kamu tidak bisa naik menjadi Dewi Perang Bintang 9 dalam 3 bulan, kamu harus menikah denganku. Tidak heran Wuruhan bersedia membayar harga yang begitu besar hanya untuk menikahiku. Meskipun hanya sebagai selir. Jadi dia ingin untuk naik ke level Dewi Perang Bintang 9. Zhang Yuntian, teruslah bermimpi. Yang mulia putri kami tidak mungkin menikah denganmu. Jika dia menikah, dia akan menikah dengan seseorang seperti Sang Asura. Sosok agung yang tak tertandingi. Hanya seorang pemimpin penipu. Juga disebut sebagai makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Benar-benar konyol. Zhang Yuntian, aku melarangmu memfitnah Sang Asura. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Asura dia hanya berani untuk di tempat kecil seperti Mianchen menggonggong liar. Jika dia berada di Jiangchen, aku sang jenderang bisa menekannya dalam hitungan menit. Nona, tidak. Keluarga Xiang saat ini terlalu kuat. Kau tidak boleh gegabah menentang mereka. Kurasa orang yang menggeram liar adalah kamu kan? Luyu, apa kau ingin mati? Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah kebanggaan besar keluarga Xiang, Jenderal Bintang 7 dari negara naga. Berhenti. Terus kenapa? Bocah. Katakan itu sekali lagi. Aku bilang. Kamulah yang menggonggong. Bagus. 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 Belum pernah ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Sebutkan namamu. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Namaku adalah Luyo. Apel, Luyo. Kamu ternyata masih hidup. Apa maksudmu? Luyo, kamu tidak mati. Terus kenapa? Kamu bukan lagi tuan muda dari keluarga Lu, melainkan hanya seorang penipu yang nyaris tidak bisa bertahan hidup. Jenderal ini ingin membunuhmu. Semudah menyembelih seekor anjing. Silakan saja jika ingin mencoba. Penjaga, bawa penipu ini.
dan tangkap dia. Cukup. Kalian semua dengarkan. Yang Yuntian, aku peringatkan jangan bertindak keterlaluan. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berbuat semaunya dengan bebas. Sampah. Kamu hanya bersembunyi di balik wanita, hidup menumpang pada mereka kan? Siapa Sampah yang memanggil Sampah? Si Sampah memanggilmu Sampah. Sampah itu memanggilku Sampah. Luyan. Dasar sampah. Bagaimana kamu masih punya nyali untuk tetap di sini? Apakah kamu lupa bahwa Ruohan sudah memutuskan pertunangan denganmu? Aku berada di sini. Apa urusannya denganmu? Bukankah kamu hanya mencoba untuk menumpang makan dan minum gratis? Selama bertahun-tahun ini, aku bertaruh kamu bahkan belum pernah mencicipi hal-hal mewah seperti ini kan? Sini. Ini semua untukmu. Makanlah lebih banyak. Yang Yuntian, jangan bertindak terlalu jauh. Aku salah bicara, Kak. Lihat orang ini. Terlihat sangat miskin dan malam. Dia bahkan tidak mampu membayar makanan itu jika dia tidak di sini untuk memungut sisa-sisa. Apalagi yang bisa dia lakukan? Luyan, mengapa kamu tidak segera berlutut dan menjilat piring ini sampai bersih untukku? Apel, kamu masih ingin memukulku? Ayolah. Silakan coba pukul aku. Luyu, jangan impulsif. Dia sedang memprovokasimu. Dasar sampah. Kamu benar-benar berani memukulku. Tapi kamu memintaku untuk memukulmu. Ini pertama kalinya aku melihat permintaan yang begitu hina. Luyan, aku akan membunuhmu. Cukup. Yang Yuntian, jika kamu berani membuat masalah di sini lagi, jangan salahkan aku karena menindakmu dengan keras. Baiklah. Luyan, bukankah kamu seharusnya menjadi petarung yang hebat? Tapi biar ku beritahu kamu, saat kau berada di dunia luar, semuanya adalah tentang uang dan kekuasaan. Meja hidangan ini, setidaknya puluhan juta. Jika kau punya kemampuan, maka bayarlah tagihannya untukku. Aku akan menghargaimu. Ini adalah perjamuan yang aku pesan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku rasa dia pasti bangkrut kan? Benar saja. Gembel tetaplah gembel. gembel. Hanya tahu cara datang ke sini dan mengais makanan. Bukankah ini hanya tentang melakukan pembayaran? Apa susahnya? Aku lihat nada bicaramu cukup sombong. Jika kau berani, maka bayarlah tagihannya. Jika kau mampu membayarnya, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Apakah kau masih berpikir kau adalah mantan tuan muda dari keluarga Lu? Kau hanyalah seekor anjing liar. Luyu, ini bukan urusanmu. Dia tidak butuh kamu untuk membayar tagihannya. Kamu harus segera pergi. Karena makanan itu dimakan olehku. Tentu saja aku yang akan membayar tagihannya. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan kepura-puraan ini. Panggilkan manajer untukku. Tuan Muda Shang? Manajer Shen. Hitung totalnya. Berapa total biaya untuk hidangan ini? Menjawab Tuan Muda Shang, total konsumsi untuk meja ini adalah 50 juta. Apa? 50 juta. Ruohan. Apakah kamu makan emas? Mengapa begitu mahal? Luyu, aku sudah bilang padamu, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Tagihan ini, kamu juga tidak perlu membayarnya. Luyan, kau gembel. Kau tidak bangkrut kan? Tidak apa-apa. Aku bisa meminjamkannya padamu. Jika kau berlutut sekarang juga, dan menjilat sepatuku sampai bersih, aku akan meminjamkanmu 50 juta. Jumlah uang yang sedikit ini, aku masih bisa membayar lunas. Gesek kartunya. Luyan, kau benar-benar tahu cara bersandiwara. Apakah kau pikir mengeluarkan kartu apapun akan berguna? Apakah ada uang di dalam kartu ini?
Tuan Muda Shang, Anda tidak seharusnya mengatakan itu. Ini adalah kartu hitam eksklusif Hotel Mawar Malam Hitam. Kartu hitam eksklusif. Tidak. Manajer Shen, apakah Anda salah? Dia hanyalah seorang penipu. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam eksklusif hotel Anda yang terhormat? Anda harus tahu, bahkan aku pun tidak memilikinya. Palsu. Itu pasti palsu. Ini, Entah itu palsu atau tidak. Kita akan tahu jika kita mengeseknya. Gesek kartu gagal. Gesek kartu The gagal. film was translated and narrated by M Media. kau membuatku mati tertawa. Kau benar-benar tahu cara berpura-pura. Sudah kubilang kartu ini palsu. Kau berani sekali membawa kartu palsu masuk ke hotel kami dan mencoba menipu orang. Penjaga, tangkap dia. Tunggu. Inilah Presiden Hotel Mawar Malam Hitam. Siapa yang membuat masalah di dalam ruang pribadi kakak Dewi Perangku? Presiden Yi, Anda sudah kembali. Ada seorang pria di sini, memegang kartu palsu, berkeliaran di hotel kita, menipu dan memperdaya. Bawahan, baru saja akan menangkapnya. Apa? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Presiden Yi, penipu semacam ini, kita tentu tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Jika Anda bertanya kepada saya, kita harus mematahkan tangan dan kakinya dan mengirimnya ke kantor polisi. Sehingga selama sisa hidupnya, dia akan mendekam di penjara. Kakak Lanyu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Biaya makan ini, potong saja dari kartuku. Luyu, jangan berpikir terlalu jauh. Masalah ini dimulai karena aku. Aku hanya tidak ingin berutang budi padamu. Tidak perlu. Aku bilang aku akan membayar, jadi aku akan membayar. Kamu tidak ingin berutang budi padaku. Kapan aku pernah ingin berutang budi padamu? Luyu, mengapa kamu sama sekali tidak mau mendengarkan nasihat? Apakah kamu mampu membayar? Kamu hanya tahu cara bicara besar di sini. Rohan, kau hanya ingin membantunya. Itu juga tidak berguna. Aku lupa memberitahumu. Dana keluarga Wu milikmu sudah dibekukan. Apa? Jiang Yuntian kamu? Luyar, sekarang tidak ada yang bisa membantumu. Aku pikir kau lebih baik patut The film was berlutut dan translated menjilat sepatuku. and narrated by M Media. Kamu ingin aku berlutut dan menjilat sepatumu? Kamu tidak cukup layak. Kau berani bicara keras bahkan saat menghadapi kematian. Baiklah, aku ingin melihat. Kau gembel ini, apa yang akan kau gunakan untuk membayar? Aku bilang. Aku akan membayar dengan kartu ini. Kau gembel malang, kau benar-benar berani membawa kartu ini untuk menipu orang kan? Aku pikir kau menolak untuk mengakui kenyataan sampai bencana melanda. Tangkap dia untukku. Tunggu. Siapa yang bilang kartu ini palsu? Presiden Yi, apa maksud Anda dengan itu? Benar Presiden Yi, aku sudah mencoba kartu itu. Sama sekali tidak bisa digeser. Itu hanya kartu palsu. Presiden Yi, mengapa Anda memukul saya? Siapa yang memberitahumu kartu ini palsu? Apa kau tahu apa itu? Kartu hitam emas tertinggi. Apel. Kartu hitam emas tertinggi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia hanyalah pengemis busuk. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam emas tertinggi? Diam. Kartu hitam emas tertinggi adalah simbol identitas dari Hotel Mawar Malam Hitam kami, VIP tingkat tertinggi. Pemegang kartu ini akan menikmati perlakuan tingkat tertinggi. Kau yang hanya seorang manajer, benar-benar berani tidak menghormati VIP tingkat tertinggi hotel kami. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Presiden Yi, itu hanya kartu palsu. Presiden Yi, saya salah. Saya tidak tahu apa itu. Kartu hitam emas tertinggi. Saya mohon padamu, beri saya kesempatan. Dasar tak punya mata. Kau dipecat. Keluar dari hotelku. Presiden Yi, beri saya kesempatan Presiden Yi. Tolong ampuni saya. Presiden Yi, sejauh yang saya tahu, kartu hitam emas tertinggi hotel Anda tidak bisa The film digunakan was untuk pembayaran translated bukan? and Kartu hitam narrated by emas M tertinggi Media. memang tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan. Luyar, bahkan jika kamu memiliki kartu hitam emas tertinggi, apa gunanya? Jika kamu tidak bisa menunjukkan uangnya, kamu tetap harus berlutut dan menjilat sepatuku. Permisi. Tagihan di sini sudah dibayar. Apel,
Siapa yang membayarnya? Tuan Asura. Apa? Tuan Asura? Di mana dia? Cepat bawa aku menemuinya. Kakak Rohan. Tuan Asura. Jika dia ingin menemuimu, dia tentu saja akan muncul. Siapa tadi yang mengatakan bahwa jika aku bisa membayar tagihannya, mereka akan berlutut dan memanggilku kakek? Luyar, Tuan Asura membayar tagihan ini. Apa hubungannya itu denganmu? Kamu beruntung hari ini. Tunggu saja. Masalah ini belum selesai. Ayo pergi. Sang Dewi Perang. Apa yang kau lakukan? Luyu. Ini semua salahmu. Tuan Asura salah paham lagi padaku. Jika tidak, aku pasti sudah bertemu dengannya hari ini. Wanita tak berotak. Apakah kamu gila? Aku baru saja The membantumu. film was translated Dan begini and caramu narrated by memperlakukanku. Media. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Luyu, berhentilah membual di sini. Jika bukan karena Tuan Asura yang memberikan bantuan hari ini, apakah kau bisa menyelamatkan mukamu? Luyu, mengingat kau membelaku hari ini, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Jika kau berani menggangguku lagi di masa depan. Ini akan menjadi nasibmu. Ningger, ayo pergi. Tuan Lu, kartumu. Terima kasih. Tuan Asura, jangan kau lupa, kau masih berutang biaya makan padaku, dan biaya bangku juga. Semua ini sudah kucatat di tagihan terlebih dahulu. Ini. Luyu, baru saja Presiden Yi, apa yang dia katakan padamu? Bukan apa-apa. Halo. Selamat datang semuanya untuk menghadiri rapat pemegang saham grup uangku. 3 tahun ini, justru karena dukungan kalian, maka grup uangku mampu mendapatkan kepercayaan dari Kamar Dagang 9 Naga dan mengamankan ini, pesanan 100 miliar. Hari ini, grup uang membuka putaran penggalangan dana publik terakhir, diperuntukkan bagi keluarga-keluarga besar di Jiangcheng. Aku harap semua orang akan memberikan dukungan besar. Nona Wang adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Karena Anda telah berbicara, kita semua tentu saja harus memberikan dukungan penuh. Keluarga Xian kami bersedia menginvestasikan 3 juta. Beraninya kamu menyebut 3 juta. Keluarga Feng saya bersedia menawarkan 5 juta. Saya ingin tahu apakah malam ini saya bisa makan malam dengan Nona Wang. Hanya sekumpulan penjilat. Juga layak untuk makan malam dengan Yuan. Keluarga Xiaoku bersedia berinvestasi di grup Wang. 50 juta. Apel. 50 juta. Tuan muda Xiao benar-benar murah hati. Sepertinya bahwa dia bertekad untuk memenangkan Wang Yuan. Yuan, aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk makan malam bersamamu malam ini. Tuan muda Zhao, Anda terlalu sopan mengatakan itu. Kita akan menjadi keluarga cepat atau lambat. Yuan pasti tidak akan keberatan. Tunggu. Saya mewakili Mawar Malam Hitam untuk berinvestasi di keluarga Wang. 300 juta. Bukankah itu Luyo mantan tuan muda dari keluarga Lu? Dia benar-benar tahu cara bersandiwara. Keluarga Lu sudah bangkrut. Dia sebenarnya berani mengatakan dia ingin menginvestasikan 300 juta. Dia hanya di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Hanya seorang badut. Luyar, kau sampan. Kau masih belum menyerahkan. Beraninya kau lari ke sini dan mempermalukan diri sendiri. Luyu, bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Hari ini adalah hari grup uang, rapat pemegang saham. Jangan membuat masalah di sini. Kataku. Aku di sini untuk berinvestasi. Luyo, kau masih berpura-pura di sini. Kau mengaku mewakili Mawar Malam Hitam untuk menginvestasikan 300 juta di grup uang. Kalau begitu tunjukkan uangnya pada kami. Hanya seekor anjing kampung. Apakah dia layak menggonggong di sini? Buka mata kalian lebar-lebar. Dan lihatlah dengan jelas.
Apel. Sepertinya keluarga Wang akan segera makmur. Setelah bersekutu dengan Mawar Malam Hitam, mereka benar-benar ditakdirkan untuk kesuksesan besar. Bagaimana ini mungkin? Dari mana Luyu mendapatkan cek Mawar Malam Hitam senilai 300 juta? Luyu, aku tidak pernah menyangka kau begitu mampu. Kau benar-benar berhasil membuat Mawar Malam Hitam berinvestasi di keluarga Wang kami. Bibi salah sebelumnya. Bibi minta maaf padamu. Bukankah kalian ingin aku dan Yuan memutuskan pertunangan? Luyu, Bibi tadi hanya bercanda. Kau dan Yuan kami memiliki pertunangan. Bagaimana mungkin aku membatalkan kontraknya? Aku akan segera mengatur agar kau dan Yuan menikah. Tunggu sebentar, Bibi. Jangan tertipu oleh sampah ini. Cek ini. Palsu. Apa? Palsu? Tepat sekali. Luyu, kau berani sekali. Berani memalsukan tanda tangan Direktur Utama Grup Mawar Malam Hitam. Tuan Muda Zhao, Anda bilang cek ini dipalsukan. Itu benar, Bibi. Coba pikirkan saja. Orang seperti apa Presiden Ye itu? Dia orang yang hanya bisa kita kagumi dan takkan pernah kita capai. Orang biasa yang ingin bertemu dengannya, bahkan tidak memiliki kualifikasi. Dan kau hanyalah seorang penipu, seorang pembohong. Benar-benar bisa mendapatkan cek yang ditandatangani secara pribadi oleh Presiden Yi. Kalau begitu katakan padaku, jika cek ini tidak palsu. Apalagi kemungkinannya? Aku tahu penipu ini. Kenapa dia tiba-tiba, entah dari mana menjadi begitu kaya? Ternyata dia membawa cek palsu dan menggunakannya di sini untuk menipu orang. Apa kualifikasi yang kau miliki untuk mengatakan bahwa cek ini palsu? Luyar, aku akan memberitahumu hari ini. Kualifikasi apa yang aku miliki. Xiao Hewen, siapa yang memberimu keberanian untuk merobek cek ini? Itu hanya cek palsu. Jika robek ya robek saja. Sebaliknya kau berani memalsukan cek dari Mawar Malam Hitam. Kejahatan apa yang harus dituduhkan kepadamu? Luyu, kenapa kau tidak segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Zhao? Jika tidak, kami akan melaporkan masalah ini kepada Mawar Malam Hitam. Kau akan berada dalam masalah besar. Sekelompok orang bodoh yang berpikiran sempit. Orang-orang yang seharusnya tidak beruntung adalah kalian. Luyu, cukup. Kamu telah menipuku berulang kali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Yuan, aku. Berhenti bicara. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Aku Wang Yuan dengan ini mengumumkan hari ini bahwa aku dan Luyu dari keluarga Lu akan membatalkan pertunangan. Luyu, aku sama sekali tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu. Silakan tinggalkan tempat ini. Nona Wang yang baik, aku mendukungmu. Penipu seperti ini, kau harus benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Jika tidak, kita tidak tahu bagaimana dia mungkin melibatkanmu. Keluar. Keluar. Luyar, muka apa yang masih kau miliki? Berdiri di sini. Cepat pergi dari sini. Apa kau yakin ingin memutuskan pertunangan denganku? Kuharap kau tidak akan menyesalinya. Hal yang paling aku sesali adalah tidak memutuskan pertunangan denganmu lebih cepat. Membiarkanmu terus-menerus mencelakai keluarga Wangku. Lupakan saja Yuan. Jangan buang-buang kata lagi pada sampah ini. Seseorang buang sampah ini. Keluar dari sini. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Dengan hormat menyambut Presiden Ye Lanyu, milik Mawar Malam Hitam. Apel, Presiden Ye Lanyu benar-benar ada di sini. Mungkinkah pria itu Luyal mengatakan yang sebenarnya? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Dia adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia mengenal Presiden Yi? Presiden Yi menghormati kami dengan kehadiran Anda. Keluarga Wang kami sangat merasa terhormat atas kunjungan Anda. Anda pasti putri sulung dari keluarga Wang. Tunangan Luyu. Wang Yuan.
Aku tidak menyangka Presiden Ye tahu siapa aku. Ini benar-benar kehormatanku. Namun, Luyu dan aku tidak lagi memiliki hubungan apapun. Kami sudah memutuskan pertunangan. Memutuskan pertunangan. Presiden Ye, Anda datang di saat yang tepat. Baru saja penipu ini menyamar sebagai Anda dan membuat cek palsu. Mencoba menipu orang-orang di sini. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Ya, tapi harap tenang saja Presiden Yi. Rencananya sudah terlihat oleh mata jeli saya. Terlebih lagi cek palsu itu sudah saya robek-robek. Jika tidak, reputasi Mawar Malam Hitam akan tetap buruk, akan hancur olehnya. Presiden Yi, kenapa Anda memukul? Beraninya. Kau sebenarnya berani merobek cek Mawar Malam Hitam? Presiden Yi, apa yang Anda katakan? Chat tadi itu asli. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Presiden Yi, Anda pasti bercandakan. Ini hanyalah seorang penipu. Bagaimana mungkin dia memiliki cek dari Mawar Malam Hitam? Apa kau pikir aku sedang bercanda denganmu? Mawar Malam Hitam kami awalnya berniat menyuntikkan modal sebesar 300 juta ke dalam grup uang milikmu. Tapi aku tidak pernah menyangka kau begitu berpikiran sempit, berani merobek cekku. Sepertinya penyuntikan modal ini berlaku segera. Mulai sekarang, Mawar Malam Hitam akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga uang milikmu. Apa? Presiden Yi, kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Keluarga Wang benar-benar menyinggung Mawar Malam Hitam. Sepertinya tidak akan ada lagi tempat bagi mereka di Jiangcheng. Tidak, kita harus menarik penyuntikan modal yang baru saja kita lakukan. Kita tidak bisa membiarkan uang itu terbuang sia-sia. Nona Wang, keluarga Feng saya baru-baru ini menghadapi kesulitan keuangan. Masalah investasi akan ditunda untuk saat ini. Tepat sekali, keluarga Xian kami baru-baru ini juga memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Jadi kami tidak akan berinvestasi untuk saat ini. Tidak investasi lagi. Tidak investasi lagi. Kalian. Luyu, cepat bantu kami memohon untuk keluarga Wang. Sekarang hanya kau yang bisa membujuk Presiden Yi. Apa? Kau ingat aku sekarang? Bukankah tadi kau bilang aku adalah seorang penipu? Sudah terlambat. Aku baru saja The film was memberimu kesempatan. translated and Kalian sendiri yang narrated by gagal menghargainya. Luyu, bagaimana kau bisa mengatakan itu jika kau tidak membantu keluarga Wang kami? Keluarga Wang kami akan hancur. Tolong aku mohon padamu. Ibu jangan memohon padanya. Luyu, apa menurutmu ini cukup untuk memaksaku untuk patuh? Aku memberitahumu, mustahil. Aku benar-benar tidak akan menikahi penipu sepertimu. Penipu, apakah kau tahu siapa dia? Bagaimanapun juga dia adalah. Cukup. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Ayo pergi. Wang Yuan, kau harus menjaga dirimu sendiri. Tidak akan lama lagi. Sebelum kau menyadari, kau telah melewatkan seorang pria yang benar-benar sempurna. Presiden Yi. Tuan Asura. Tunggu aku. Terima kasih atas masalah ini. Anggap saja aku berutang budi besar padamu. Membuat Tuan Asura berutang budi padaku. Benar-benar sebuah kehormatan yang luar biasa. Luyu. Kakak Lanyu. Mengapa kalian berdua ada di sini? Kakak Ruhan, kau mau kemana? Aku akan pergi ke hotel di Hao. Tuan Asura berkata, dia akhirnya setuju untuk menemuiku. Kau bilang Tuan Asura setuju untuk menemuimu. Ya, itu pasti Tuan Asura yang melihat semangat kegigihanku. Dan itulah sebabnya dia setuju untuk menemuiku. Kakak Lanyu, aku tidak bisa bicara denganmu lagi. Tuan Asura masih menungguku. Tunggu sebentar. Wuruhan. Apa kau yakin Asurai yang mengundangmu? Luyu, apa maksudmu? Apakah kau mungkin cemburu karena aku akan segera menuju kebahagiaan? Dan karena itu menyimpan niat buruk? Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya berpikir. Kau mungkin telah ditipu. Luyu, berhenti bicara omong kosong di sini. Aku pikir kau hanya cemburu. Luyu, jangan berpikir bahwa hanya karena kau membantuku, sebelumnya kau bisa bertindak sembarangan di depanku. Jika kau berani tidak menghormati Tuan Asura lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Menarik. Aku ingin melihat siapa yang menyamar sebagai diriku.
Sang Dewi Perang. Tuan Asura. Benar-benar menunggumu di sini. Benar sekali. Mengapa ada bau aneh? Ruohan, menikahlah denganku. Yang Yuntian. Mengapa itu kau? Di mana Tuan Asura? Asura. Aku adalah Asura. Yang Yuntian. The film was translated membohongiku. and narrated by M Media. Jadi bagaimana jika aku membohongimu? Wu Ruohan, aku memberitahumu. Hari ini, kamu tidak akan lolos dari telapak tanganku. Ningger. Pergi. Tinggalkan tempat ini dulu. Mencoba pergi. Sudah terlambat. Hari ini aku akan mengambil kalian berdua dan menangani kalian bersama-sama. Luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Hanya dengan memikirkan. Dewi Perang Bintang 7 Negara Naga. Dan Sang Ratu Perang. Berteriak liar. Di bawahku. Benar-benar tidak tertahankan. Jangan khawatir. Aku akan sangat lembut. Sang Yuntian. Apa kau sedang mencari mati? Sialan. Kau lagi dasar penipu. Apa kau sudah bosan hidup? Beraninya kau merusak kesenanganku. Orang yang sudah bosan hidup adalah kau. Luyu. Cepat pergi. Kau bukan tandingannya. Pergilah ke keluarga Wu. Pergilah ke keluarga Wu dan bawa bala bantuan. Jika aku menunggumu membawa bala bantuan, kau pasti sudah lama dihabisi dan tamat olehnya. Jangan khawatir. Karena aku sudah datang. Aku pasti akan membawamu pergi. Kau ingin membawa mereka pergi. Ayo. Kau boleh mencobanya. Apa kau tahu? Wilayah siapa ini? Pengawal. Tangkap dia untukku. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri. Bagaimana aku mempermainkan mereka. Tuan Muda Shang, kau terlalu tinggi menilai sampah ini. Seseorang sekali berine membutuhkan kita semua bersaudara untuk bertindak bersama. Tepat sekali hanya seorang berandalan kecil. Aku bisa membunuhnya sendirian. Kalian semua serang aku. Apa yang perlu ditakuti oleh? Sialan, kau sedang menghadapi kematian dan masih saja banyak bicara bukan? Lumpuhkan dia untukku. Sialan. Aku juga terkena. Luyan, The film was Aku lupa translated memberitahumu. and narrated Di by sini. M Media. siapapun yang belum meminum penawarnya, benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Pukul dia. Ayo, bawa dia ke sini. Luyan, bukankah kau sombong? Bukankah kau tadi akan menggonggong? Ayo, jika kau punya nyali, coba pukul aku lagi. Gigit aku. Kau benar-benar berani memukulku. Bunuh dia untukku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah kau terjebak dalam perangkap? Mengapa? Beruntung tenaga dalamku sangat dalam, memungkinkanku untuk menekan obat ini, dan memaksanya keluar. Jika tidak kali ini, aku benar-benar akan tamat di sini. Trik picik seperti itu tidak berguna melawanku. Sang Yuntian.
Bersiaplah untuk mati. Tidak. Luyar, kau tidak bisa membunuhku. Keluarga Shangku di Jiangchen benar-benar tidak akan melepaskanmu. Keluarga Shangku, kami memiliki ribuan prajurit elit. Kami pasti akan membuatmu mati tanpa jasad yang utuh. Ribuan prajurit elit. Aku sangat takut. Sekarang kau tahu rasa takut. Kalau begitu, kenapa kau tidak segera berlutut, bersujud padaku dan memohon ampun? Mungkin jika perasaanku membaik, aku bahkan mungkin akan mengampuni nyawa anjingmu itu. Luyar, kau masih berani menggangguku. Apa kau sudah bosan hidup? Keluarga Xiang belaka. Aku bahkan tidak menganggap mereka serius. Tamparan ini adalah harga karena telah mengancamku. Luyar, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kau ingin membunuhku. Kau tidak layak. Tamparan ini adalah harga karena telah menyentuh wanitaku. Kakak Lu. Aku tahu aku salah. Kau lepaskan aku. The Aku film tidak was akan berani lagi. translated Aku and benar-benar narrated tidak akan by berani M lagi. Media. Bukankah tadi kau begitu sombong? Mengapa kau tidak menggunggung sekarang? Kak Lu, aku adalah binatang, aku adalah sampah. Aku lebih buruk daripada babi dan anjing. Lepaskan aku. Kasihanilah Tuan yang agung. Anggap saja aku seperti kentut. Dan lepaskan aku. Melepaskanmu. Baiklah. Pergi. Jika kau berani menyinggung lagi, matilah. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Kalian berdua para wanita benar-benar membuat pusing. Aku kelelahan. Tidak. Aku bukan tipe orang yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Ini buruk. Obatnya mulai beraksi. Tuan Asura, kau akhirnya setuju untuk menemuiku. Benar-benar wanita yang merepotkan. Bukankah ini hanya menindas orang jujur? Luyu, mengapa kau ada di sini? Kau sudah bangun. Kalian berdua tadi. Luyu. Kau bajingan, apa sebenarnya yang kau lakukan pada kami? Mengapa kalian memukulku? Kau bajingan. Menurutmu mengapa aku memukulmu? Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau masih bilang kau tidak melakukan apa-apa. Lalu bagaimana dengan pakaianku? Ini bukan urusanku. Kau melepasnya sendiri. The film was Tutup mulutmu, translated Intuku. and narrated by Kau M binatang. Media. Beraninya kau menodai. Penodaan. Dewi Perang. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Ningger. Kami. Di mana tempat ini? Dewi Perang. Luyu si binatang itu. Dia benar-benar melakukan ini pada kami. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Apa? Luyu kau? Apa kalian berdua baik-baik saja? Jika aku tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah lama dibawa oleh Sang Yuntian dan dimanfaatkan sepenuhnya. Tak apa jika kau tak berterima kasih. Tapi jangan balas kebaikan dengan permusuhan. Kau menyelamatkan kami. Hanya denganmu.
Bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkan kami? Aku jelas melihatmu sedang ditahan dan dipukuli habis-habisan oleh anak buah Jiang Yuntian. Itu tadi hanya kecelakaan. Lagi pula, jika bukan aku yang menyelamatkanmu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lu Yu, berhentilah berpura-pura. Di seluruh Jiangcheng, hanya satu orang yang bisa menyelamatkanku. Dewi Perang. Yang kau maksud adalah Tuan Asura. Tepat sekali. Mengingat kekuatan Jiang Yuntian di seluruh Jiangcheng selain aku, hanya Tuan Asura yang bisa dengan mudah menjatuhkannya. Itu berarti orang yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Tuan Asura. Aku mengerti sekarang. Jelas sekali bahwa Tuan Asura lah yang menyelamatkan kita. Dan kemudian, penipu ini mengklaim jasa Tuan Asura secara palsu. Menggunakan ini untuk memanfaatkan kita. Lu Yu, kau benar-benar seorang bajingan yang hina dan tidak tahu malu. Kau tidak hanya menodai kesucianku, kau juga berani menyamar sebagai Tuan Asura. Tolonglah. Cara berpikirmu. Sayang sekali jika kau tidak pergi syuting drama pendek. Wuruhan. Sudah kukatakan padamu sejak lama. Aku tidak tertarik padamu. Kau. Lu Yu, masalah ini benar-benar tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini semua salah Lu Yu sialan itu. Tidak hanya dia menyebabkan keluarga Wang kami kehilangan begitu banyak investasi, tapi kami juga diincar di mana-mana oleh mawar hitam malam. Apa? Kamar dagang 9 naga telah berpindah tangan. Kamar dagang Nine Dragons telah berpindah tangan. Pada saat itu, seluruh Jiangcheng akan mengalami perubahan besar. Ini tidak akan memengaruhi pesanan keluarga Wang kita kan? Bibi Liu, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan kekuatan keluarga Xiao kami saat ini, mudah untuk berkenalan dengan presiden baru. Dari kamar dagang 9 naga. Itu sungguh luar biasa. Yuyan, kamu akan pergi bersama Tuan Muda Zhao ke kamar dagang 9 naga. Ingatlah, pastikan untuk membangun hubungan yang baik dengannya. The film was Mungkin kali ini, translated and kita bisa narrated mengandalkan by kamar dagang M-Media. 9 naga untuk menyingkirkan penindasan mawar hitam malam terhadap kita. Baik. Ibu, aku mengerti. Ayo pergi Yuyan. Ayo pergi. Tuan Asura Anda telah tiba. Aku akan segera turun untuk menjemput Anda. Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Bukankah ini anjing Presiden Ye Lanyu? Apa yang kau lakukan di sini? Biar kulihat. Presiden Ye pasti sudah memecatmu. Jadi kau lari ke sini untuk mengemiskan. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, maka tutup mulut busukmu. Sudah bosan hidup. Lu Yu, apa kau sudah selesai? Aku sudah memutuskan pertunangan denganmu. Untuk apa kau masih menggangguku? Aku mengganggumu. Jelas aku yang datang lebih dulu. Kau penipu. Apalagi yang bisa kau lakukan di sini? Aku yakin kau tahu, Yuan akan datang. Jadi kau datang ke sini lebih awal untuk menghadang pintu. Harus kukatakan kau benar-benar tidak tahu malu. Keluarga Wang sudah mengusirmu, namun kamu masih saja tidak tahu malu mencoba mendekat. Lu Yu, aku memperingatkanmu. Jangan ganggu aku lagi. Tidak ada lagi kemungkinan di antara kau dan aku. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lu Yu, apa kamu mendengarku dengan jelas? Yuan menyuruhmu pergi. Mengapa kamu tidak berkaca pada dirimu sendiri? Ini bukan tempat yang layak untuk kamu datangi. Apa kalian masih waras? Apa yang kulakukan di sini? Bukan urusanmu. Ini di luar kendaliku. Keluarga Xiao kami adalah mitra utama dari Kamar Dagang 9 Naga. Bahkan Presiden Kamar Dagang 9 Naga harus menunjukkan kepada ayahku rasa hormat. Bukan urusanku. Apa kamu percaya? Atau tidak? Aku bisa mengusirmu dari sini hanya dengan jentikan jariku. Bicara saja jangan. Main fisik. Tuan Muda Xiao, apa Anda baik-baik saja? Lu kamu gila ya? Beraninya kau memukul Tuan Muda Xiao? Berlututlah dan minta maaf padanya sekarang. Dia yang memintanya. Luyar, beraninya kamu menendangku. Aku akan menyuruh orang mematahkan anggota tubuhmu, lalu membuangmu ke laut lepas untuk memberi makan ikan. Keamanan. Tuan Muda Xiao, apa yang terjadi padamu?
Penipu ini berani-beraninya memukulku di lokasi. Kamar dagang 9 naga pukul aku di lapangan. Kalian semua cepat hajar dia dan usir dia keluar. Dasar bocah beraninya kau. Berani-beraninya memukul Tuan Muda Shao. Cepat keluar dari kamar dagang 9 naga. Jika tidak, jangan salahkan aku jika menggunakan kekerasan. Kau yakin tidak ingin bertanya tentang identitasku sebelum mengusirku? Kamu penipu. Identitas macam apa yang mungkin kamu miliki? Abaikan dia, pukul dia. Sebaiknya aku beritahu kau. Aku adalah Presiden baru Kamar Dagang 9 Naga. Apel, kau adalah presiden yang baru. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu mencoba membuatku mati tertawa. Kamu penipu sedang bersandiwara lagi, benar kan? Kamu harus berkaca pada dirimu sendiri. Apa kamu benar-benar berpikir kamu layak menjadi presiden baru Kamar Dagang 9 Naga? Jika kamu adalah presiden baru, maka aku adalah Raja Langit. Dasar bocah beraninya kau. Berani-beraninya menyamar sebagai presiden baru Kamar Dagang 9 Naga kami. Kau minta dihajar. Berhenti. Presiden Xiang. Anda datang tepat waktu. Ada seorang penipu yang berani membuat kekacauan di sini dan bahkan menyamar sebagai presiden baru Kamar Dagang 9 Naga kami. Begitukah? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang memiliki keberanian seperti itu. Itu dia. Sikap orang ini sangat sombong dan angkuh. Berbicara tanpa kendali. Tidak hanya dia menyamar sebagai presiden baru perusahaan Anda, tetapi juga memukul dan melukai seseorang. Anda tidak boleh melepaskannya begitu saja. Lalu Tuan Muda Shao, menurutmu bagaimana? Masalah ini harus ditangani. Presiden Xiang, saya sarankan kita suruh seseorang terlebih dahulu menghancurkan mulutnya, lalu melumpuhkan keempat anggota tubuhnya untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Keamanan. Tampar mulutnya. Luyar, kamu berani memprovokasiku di Kamar Dagang 9 Naga. Ini adalah konsekuensimu kan? Presiden Xiang, Anda memukul orang yang salah bukan? Mengapa Anda memukul saya? Presiden Xiang, orang ini berani menyinggung Tuan Lu? Tampar mulutnya. Terus pukul dia sampai dia tidak bisa bicara. Ya. Tunggu sebentar. Presiden Xiang, apa Anda bercanda? Dialah yang membuat kekacauan. Mengapa Anda memukul saya? Bercanda. Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang penipu? Dengarkan aku baik-baik. Dia adalah presiden baru Kamar Dagang 9 Naga. Apa? Lu Yu adalah presiden baru Kamar Dagang 9 Naga. Bagaimana mungkin? Presiden Xiang, Anda pasti salah. Dia hanyalah seorang penipu yang melarikan diri kembali dari Mianchen. Kau sungguh berani. Berani-beraninya memfitnah Tuan Lu. Tampar mulutnya. Terus pukul dia sampai dia tidak bisa bicara. Presiden Xiang, apakah ada semacam kesalahpahaman di sini? Aku kenal orang ini. Dia hanyalah seorang pembohong, sampah yang hanya besar omong. Aku baru saja memutuskan pertunangan dengannya. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden baru Kamar Dagang 9 Naga? Apakah menurutmu aku sedang bercanda denganmu? Nona Wang, aku sekarang perlu mempertimbangkan. Apakah Kamar Dagang 9 Naga kami harus bekerja sama dengan keluarga Wang Anda? Antar dia keluar. Tuan Asura, aku juga tidak tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Aku akan segera mengakhiri perjanjian kerjasama dengan keluarga Wang. Lupakan saja. Aku berutang budi pada kepala keluarga Wang. Anggap ini sebagai kompensasi. Adapun keluarga Xiao, tidak perlu ada kerjasama. Bawahan Anda mengerti. Aku akan segera mengirim seseorang untuk menanganinya. Tuan Muda Shao, apa Anda baik-baik saja? Sialan. Aku belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Mungkin. Lu Yu dia benar-benar presiden baru Kamar Dagang 9 Naga. Ini tidak mungkin. Aku tahu apa yang terjadi. Pasti sampah Lu Yu itu diam-diam berkolusi dengan Xiang Tianqi.
berani menyamar sebagai presiden baru. Aku akan segera memberitahu ayahku untuk menelepon presiden baru. Aku ingin membongkar kedok Sang TNT dan jati diri Lu Yu yang sebenarnya. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah ini. Halo ayah, aku baru saja akan meneleponmu. Kamu anak durhaka. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Grup show kita akan bangkrut. Apel. Ayah, apa ayah salah? Grup show kita. Bukankah selama ini baik-baik saja? Siapa yang tahu apa yang kamu lakukan bajingan ini? Siapa yang kamu singgung? Kamar Dagang 9 Naga tiba-tiba mengakhiri kerjasama dengan grup show kita. Mereka bahkan membeku dana keluarga show kita. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, jangan repot-repot kembali. Ayah. Ayah. Tuan Muda Show, ada apa dengan Anda? Tidak ada apa-apa. Yuyan, aku punya proyek besar. Apa kamu tertarik pada? Proyek apa? Halo. Lu Yu. Saat aku sedang berlatih yoga tadi, pinggangku tidak sengaja terkilir. Sekarang aku benar-benar tidak bisa bergerak. Cepatlah datang dan bantu aku. Mang Ning. Apa hubungannya kau meliukan pinggangmu denganku? Cari orang lain. Lu Yu, apakah kamu bahkan seorang pria? Kamu bahkan tidak mau membantu bantuan sekecil itu. Apakah kita dekat? Lu Yu bajingan menyebalkan. Kau sudah selesai atau belum? Lu Yu, anggap saja aku memohon padamu. Datanglah saja dan bantu aku. Dewi Perang tidak ada di rumah. Hanya aku sendiri di rumah. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Baiklah. Kirim lokasinya. Lu Yu, aku akan mengeksposmu dan menghancurkan reputasimu hari ini. Lu Yu, akhirnya kamu datang. Bukankah kau adalah ratu peran di generasimu? Bagaimana bisa kau menderita luka ringan seperti itu? Aku tadi tidak hati-hati. Ini benar-benar sangat sakit. Cepat bantu aku memeriksanya. Di mana bagian yang sakit? Pinggangku. Kurasa pinggangku hampir patah. Cepat bantu aku memeriksanya. Begitu tidak baik. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan sembarangan. Jam berapa sekarang? Mengapa kamu masih memedulikan hal itu? Cepat bantu aku memeriksanya. Tidak ada yang salah dengan pinggangmu. Penjara. Lu Yu, kau binatang. Cepat lepaskan Ninger. Kau menjebakku. Dewi Perang. Lu Yu tidak tahu kegilaan apa yang telah merasukinya. Dia menyentuhku saat dia masuk. Dia bahkan. Lu Yu. Aku benar-benar salah menilaimu. Sebelumnya mengingat kau membantuku, aku mengampuni nyawamu untuk sementara. Aku tidak pernah menyangka kau benar-benar akan melakukan hal seperti itu pada Ninger. Aku dijebak. Dijebak. Gadis mana yang akan menggunakan kesuciannya sendiri untuk menjebakmu? Lu Yu, aku benar-benar sudah terlalu lunak padamu. Penjaga, tangkap dia. Kirim dia ke penjara. Baik Dewi Perang. Lu Yu, ini adalah konsekuensi dari menentangku. Sisa hidupmu. Bersiaplah untuk menghabiskannya di penjara. Keras saat kematian sudah dekat. Pukuli dia sampai dia mengaku. Kapten, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sipir sedang bergegas menuju ruang interogasi. Jika dia datang, biarkan dia datang. Apa yang diributkan? Kebetulan kita bisa membiarkannya menginterogasi secara pribadi penjahat ini yang melecehkan Ratu Perang Mang Ning. Kapten, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa lagi? Bicara cepat. Ratusan pengacara telah tiba di luar gerbang. Mereka dikatakan berasal dari Mawar Hitam Malam dan Kamar Dagang 9 Naga. Departemen Hukum. Apel,
Dua konglomerat besar. Mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak pengacara? Kapten, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Banyak mobil mewah telah tiba di pintu masuk, kendaraan lapis baja, dan bahkan mereka sudah mengepung pintu masuk kita, memblokir semua jalan sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Siapa mereka? Mereka mengaku sebagai anggota Aula Asura. Katakan bahwa kita sudah menangkap Raja Asura mereka. Apel. Aula Asura. Apa yang telah kamu lakukan? Ki Delong sipir penjara Minggu. Mengapa membiarkan begitu banyak orang masuk? Sipir. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu tidak tahu siapa yang kamu tangkap. Tidakkah kamu tahu kamu? Orang yang ditangkap, yang melecehkan Ratu Perang Mengning, seorang pemerkosa. Seorang pemerkosa. Aku ingin melihat. Siapa yang berani memanggil tuanku, seorang pemerkosa? Nona Liuli, mengapa Anda datang? Ki Delong, kamu punya nyali yang besar. Menangkap orang secara sembarangan. Sepertinya penjara Mingdu milikmu tidak ingin tetap buka lagi. Tidak, Nona Liuli. Bawahan Anda tidak mengerti maksud Anda. Apakah kamu tahu siapa orang yang kamu tangkap? Itu, dia adalah raja dari Aula Asura kami, Tuan Asura. Apa dia? Dia adalah Tuan Asura. Ini tidak mungkin. Kamu sudah tidak ingin hidup lagi, Tuan Asura. Kamu berani menangkapnya juga. Sipir, tolong ampuni nyawaku. Ini bukan salahku. Aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah Tuan Asura. Terlebih lagi Ratu Perang Mengning. Secara khusus menyebut nama dan menuduhnya melakukan pelecehan. Ini adalah rekaman pengawasan dari waktu itu dan rekamannya. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Tuan Asura, ini semua adalah kesalahpahaman. Bawahan saya lalai mengelola. Maaf atas penderitaan Anda. Namun bawahan Anda pasti akan memberikan pertanggungjawaban kepada Anda. Penjelasan tidak diperlukan. Ikuti saja aturannya. Baik, bawahan Anda akan segera menanganinya. Aku benar-benar tidak menyangka Lu Yu menjadi orang yang begitu hina. Dewi Perang, tolong jangan marah. Dia sudah ditangkap. Dia pasti akan menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Kepala penjara Ki, apa yang kau lakukan di sini? Salam Dewi Perang. Apakah ini tentang Lu Yu? Pelaceh itu mengakui segalanya. Berapa tahun dia dijatuhi hukuman? Ratu Perang Mengning, saya minta maaf. Anda ditahan. Apa? Kepala penjara Ki, apakah Anda bercanda? Ratu Perang Mengning, Anda dicurigai melakukan jebakan malam dan merendahkannya. Saya sekarang bertindak di bawah perintah untuk menangkap Anda. Penjaga, borgol dia. Tunggu. Kepala penjara Ki, Translated and Anda pasti narrated salah. by M Media. Ninger adalah korbannya. Aku menyaksikannya sendiri. Bagaimana mungkin ini fitnah oleh orang lain? Dewi Perang. Beberapa hal tidak seperti yang terlihat di permukaan. Kami sudah mendapatkan milik Ratu Perang Mengning. Bukti konklusif tentang memfitnah orang lain. Penjaga, tangkap dia. Berhenti di sana. Aku ingin melihat. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Dewi Perang. Kami hanya mengikuti aturan. Tolong jangan mempersulit kami. Baiklah. Kau boleh membawa orang itu pergi. Tapi kau harus memberiku penjelasan. Jika tidak, aku bersumpah akan membongkar penjara Mingdu milikmu. Pasti si Lu Yu itu yang menyuap Ki Delong untuk menjebak Ninger. Lu Yu, sebaiknya kau jangan membiarkanku menemukan bukti. Jika tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi Liuli, siapkan hadiah-hadiah mewah, keluarkan dekret, dan juga beritahu Aula Asura dan para penjaga dari semua wilayah. Aku akan mengadakan upacara penobatan untuk mengumumkannya kepada dunia. Aku akan mengambil alih Aula Asura sebagai posisi Raja Asura. Baik, bawahanmu mematuhi perintah. Wang Yuliang, aku ingin tahu apakah kau menyukai hadiah dariku ini. Ninger,
Aku tidak menyangka kau benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Kau benar-benar menjebak Lu Yu. Saya minta maaf yang mulia putri. Saya hanya, baiklah. Jangan katakan apapun. Aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu. Mungkinkah? Aku benar-benar harus pergi memohon pada Lu Yu. Apa? Tuan Asura akan mengadakan upacara penobatan. Cepat, siapkan hadiah yang besar. Aku ingin menghadiri upacara penobatan. Mingger, jangan khawatir. Aku pasti akan meminta Tuan Asura untuk datang dan menyelamatkanmu. Tuan Asura, dekret telah dikeluarkan. Semua tokoh terkemuka di Jiangzheng sedang bergegas menuju perjamuan, termasuk keluarga Wang dan keluarga Wu. Karena memang begitu keadaannya. Mari kita berangkat juga. Aku ingin melihat badai macam apa yang akan ditimbulkan oleh upacara penobatan ini. Yuyan, The film was translated hari ini and adalah hari narrated upacara by penobatan Media. Raja Asura. Semua keluarga bangsawan terkemuka dan tokoh-tokoh papan atas di Jiangzheng telah tiba. Selama kita berada di upacara penobatan dan mengenal Raja Asura, maka kamar dagang 9 naga dan mawar malam hitam semuanya harus menyingkir. Pada saat itu, tidak akan ada yang berani mengincar kita. Itu benar-benar akan sangat luar biasa. Tuan Muda Zhao, kau benar-benar adalah bintang keberuntungan keluarga Wang. Selama masalah ini berhasil, aku akan segera membiarkan Yuyan menikahimu. Yuyan, kemarilah. Aku akan membawamu terlebih dahulu untuk menemui tokoh-tokoh penting di Jiangzheng. Mereka berdua, Xiang Yuntiang, adalah jenderal bintang 7 dari negara naga, dan yang satunya lagi adalah Direktur Bursa Bulan Merah. Paman kandung dari Butchers, sang dewa perang bintang 9. Fan Chen. Silakan temui. Jenderal Yuntiang, Direktur Fang. Sudah lama tidak bertemu. Jadi itu Tuan Muda Xiao? Bukankah keluarga Xiaomu hampir bangkrut? Bagaimana kamu masih punya waktu luang untuk keluar dan menghadiri perjamuan? Jenderal Yuntian tentu saja tahu cara bercanda. Ini adalah... Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah presiden dari grup Wang. Wang Yuyan. Yuyan, mereka berdua adalah orang-orang yang baru saja aku perkenalkan kepadamu. Jenderal Yuntian dan Direktur Fang. Salam Jenderal Yuntian Direktur Fang. Tunggu sebentar. Kamu bilang dia adalah presiden grup Wang. Tunangan Lu Yong. Jenderal Yuntian, Anda juga mengenal Lu Yong. Kenal dia, tentu saja aku mengenalnya. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Aku tidak menyangka si sampah Lu Yu itu ternyata mengenal Jenderal Yuntian. Sosok yang begitu penting. Jika aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk berteman dengan Jenderal Yuntian, bukankah itu akan memungkinkan keluarga Wangku untuk melompati gerbang naga? Jenderal Yuntian, Yuyan kami memang adalah tunangan Lu Yu. Tolong jaga dia baik-baik. Menjaganya. Karena memang begitu masalahnya. Kalian semua bisa ingat. Jenderal Yuntian, Anda pasti bercandakan. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dan Lu Yu kami memiliki hubungan yang sangat baik? Sampah Lu Yu itu telah merusak rencanaku berkali-kali. Aku tadi hanya khawatir tidak punya waktu untuk menyelesaikan perhitungan dengannya. Kalian sendiri datang ke pintuku. Apa? Jadi Anda sebenarnya memiliki dendam terhadap Lu Yu? Kesalahpahaman ini benar-benar kesalahpahaman. Sampah itu sudah dicampakkan oleh Yuyan kami saat dia memutuskan pertunangan. Dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wang kami. Tidak ada hubungan. The film was translated Kamu sendiri yang and mengakuinya narrated barusan. by Media. Mungkinkah kamu mencoba mempermainkan jenderal ini? Si sampah Lu Yu itu benar-benar telah mencelakai keluarga Wang kami dengan sangat parah. Jika kamu ingin tinggal itu juga boleh.
Namun, Jenderal Yuntian, silakan sampaikan tuntutan apapun yang Anda miliki. Selama kami bisa mencapainya, kami pasti akan setuju. karena kamu adalah tunangan Luyol, maka datanglah dan temani aku malam ini. Luyo si tidak berguna itu mencuri wanitaku. Jadi aku akan mencuri wanitanya. Apa? Ini tidak mungkin. Mustahil. Kalau begitu aku harus meminta kalian semua untuk pergi. Sebagai Jenderal Bintang 7, aku masih memiliki otoritas sebesar ini. Yuyan, sebaiknya kau setujui saja Jenderal Yuntian. Xiao Hewen, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Apakah kau bahkan manusia? Yuan, kau tidak bisa menyalahkanku untuk hal ini. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan Luyol. Jika bukan karena dia menyinggung Jenderal Yuntian, apakah kita akan jatuh ke keadaan seperti ini? Yuyan, aku rasa Tuan Muda Zhao benar. Ini adalah kesempatan terakhir, keluarga Wang. Jangan biarkan Luyu merusaknya. Telan saja harga dirimu dan berkorbanlah. Ibu, Jadi kalian semua setuju? Kalau begitu, kamu harus patuh tunduk kepadaku. Jangan khawatir. Aku akan sangat lembut. Xiang Yuntian berani menyentuh wanitaku. Kau mencari mati. Luyol. Luyo, kamu benar-benar berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Xiang Yuntian, aku sudah memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh orang-orangku lagi, kau harus tahu, konsekuensinya sangat berat. Luyo, kau benar-benar berani memukul Jenderal Yuntian. Cepat lepaskan dia. Luyu, apakah kau gila? Kau sendiri yang mencari mati. Jangan serat keluarga Wang kami bersamamu. Mereka sudah menindas sesuka hati, tepat di atas kepala kalian. Namun kau bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Sekarang aku membelamu. Dan kau tidak hanya tidak berterima kasih, kau malah menyalahkanku. Luyu, berhenti membuat masalah di sini, oke? Menyinggung Jenderal Yuntian, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Cepat lepaskan dia. Dan kemudian minta maaf padanya. Kau ingin aku minta maaf padanya? Aku baru saja membantumu. Luyo, kau benar-benar lumpur yang tidak bisa ditempelkan ke dinding. Hari ini adalah hari upacara penobatan Raja Asura. Selebritas dan pejabat berkumpul di sini. Kau benar-benar berani untuk membuat keributan di depan umum di sini dan menyerang Jenderal Yuntian. Ini sama saja dengan tidak menghargai Raja Asura. Tuduhan tunggal ini sudah cukup untuk membuatmu mati 1000 kali. Yuan memintamu untuk meminta maaf kepada Jenderal Yuntian adalah untuk memberimu jalan keluar. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku tahu semua orang yang hadir di sini ingin merasa bangga karena menindasku. Tapi maaf saja, tidak ada satupun dari kalian yang cukup memenuhi syarat. Luyo, kamu benar-benar tahu cara bersandiwara. Kamu benar-benar berani menantang para elit tingkat atas di seluruh Jiangchen. Karena kamu ingin menjadi musuh seluruh Jiangchen, aku akan memberimu kesempatan ini. Penjaga, tangkap preman ini untukku. Luyu, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan aku hari ini tidak bisa menyelamatkanmu. Pertama-tama patahkan kakinya untukku. Aku ingin melihat seberapa keras tulang-tulang seseorang yang berani menantang seluruh Jiangchen. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Sekarang mundur. Presiden Yi, Presiden Xiang, apakah kalian berdua juga mencoba melindunginya? Kalian harus tahu, orang-orang yang dia singgung adalah para bangsawan tingkat atas di seluruh Jiangchen. Apakah kalian berdua juga mencoba menjadi musuh kami semua? Siapa kalian semua? Beraninya kalian bermusuhan dengan Tuan Lu? Sejujurnya kepada kalian, bahkan jika kalian semua bersatu, lalu kenapa? Di hadapan Tuan Lu, kalian semua rentan terhadap satu pukulan saja.
Yih lanyu kamu. Aku bilang Zhang tua. Mengapa kamu ikut campur dalam masalah keruh ini? Cepatlah kemari. Bocah ini telah memicu kemarahan massa. Bahkan jika kamar dagang 9 naga milikmu muncul, kamu tidak akan bisa bertahan. Fang Chan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatimu. Tuan ini adalah sosok yang benar-benar tidak mampu kamu provokasi. Bahkan orang yang mendukungmu tidak akan mampu memprovokasinya. Bagaimana mungkin? Omong kosong apa ini? Di Jianqing tidak ada seorang pun yang tidak mampu aku provokasi. Fang Chang beritahu keluarga Zhan untukku. Minta ayahku membawa 1000 prajurit alir ke sini. Aku akan menghancurkan bajingan ini hari ini. Apakah kalian semua sudah cukup membuat kekacauan? Salam Dewi Perang Bintang 7. Salam Dewi Perang Bintang 7. Luyu, bahkan Dewi Perang Bintang 7, telah terganggu. Mengapa kau tidak segera melepaskan Jenderal Yuntian? Luyu, kamu sudah tamat. Sang Dewi Perang benci melihat siapapun membuat masalah selama upacara penganugerahan Tuan Asura. Dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Kau sampah. Kematian sudah di depan mata tapi kau masih bicara besar. Hari ini adalah hari upacara penobatan Tuan Asura. Bagi kalian yang terang-terangan membuat kekacauan di sini, kesopanan macam apa ini? Sang Dewi Perang, Luyo lah yang menyerang lebih dulu. Dia tidak hanya menyerang Jenderal Yuntian, dia bahkan memfitnah Tuan Butcher dan menunjukkan penghinaan terhadap upacara penobatan Tuan Asura. Anda benar-benar tidak boleh melepaskannya begitu saja. Luyu, lepaskan dia. Baiklah. Aku akan memberimu muka. Luyan, tunggu saja kamu. Hari ini aku harus memastikan bahwa kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Cukup. Jika kau terus membuat kekacauan di sini, saat Tuan Asura menjatuhkan hukuman, siapa di antara kalian yang bisa menanggung konsekuensinya? Luyu, biarkan masalah ini berakhir di sini. Kau boleh pergi. Sang Dewi Perang, Anda membiarkannya pergi begitu saja. Tapi dia, Apa? Apakah kau mengaturku? aku tidak akan berani. Mengapa kau tidak pergi? Mengapa aku harus pergi? Luyu, haruskah kau bersikeras membuat kekacauan di sini? Jika aku tidak takut mengganggu milik upacara penobatan Tuan Asura, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Wuruhan. Urusanku. Bukan urusanmu. Kau, Selain itu, The film jika was aku pergi, translated and narrated by upacara M. Media. penobatan ini tidak akan punya alasan untuk diadakan. Luyo, kamu pikir kamu siapa? Membicarakan omong kosong seperti itu di sini. Siapa aku? Kamu akan segera tahu. Luyu, kamu punya nyali yang sangat besar. Apa kamu tahu kursi siapa ini? Semut jenis ini layak duduk di kursi ini. Cepat turun dari sana. Ayo beritahu aku. Kursi siapa ini? Ini adalah posisi Raja Asura. Raja Asura yang jasanya mengguncang dunia dan kekuasaannya menutupi langit di dunia ini. Hanyalah dia yang layak duduk di tempat ini. Sampah sepertimu berani duduk di posisi ini. Bagaimana kamu tahu bahwa aku bukanlah orang yang kamu bicarakan, yang pencapaiannya tak tertandingi melampaui dunia, Raja Asura yang kekuatannya mencapai langit? Lancang. Kamu menodai tahta Raja Asura dan itu sudah cukup buruk. Tapi kamu berani menyamar sebagai Tuan Raja Asura. Kamu benar-benar mencari mati. Kamu harus menyerahkan nyawamu di sini hari ini. Luyo, kenapa kamu harus menyamar sebagai Raja Asura? Dari sekian banyak orang, sekarang kamu pasti mati. Bahkan jika Raja Langit sendiri yang datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu memutus jalanmu sendiri untuk bertahan hidup. Apakah kamu sudah selesai? Kamu punya waktu 1 menit lagi. Luyu, apa maksudmu? Setelah 1 menit, kamu akan menyesali keputusan hari ini. Luyan, kau tak akan meneteskan air mata sebelum lihat peti mati. Bagus.
Aku ingin melihat apa yang terjadi dalam 1 menit. Dan siapa yang akan membuat kita menyesal. 4 dewa perang telah tiba. Dengan hormat menyambut 4 dewa perang puncak. Dengan hormat menyambut 4 dewa perang puncak. Salam 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 4 tuan. Luyan. Awalnya aku ingin kamu perlahan-lahan putus asa. Tapi sekarang, dengan berkumpulnya 4 dewa perang puncak, akhir hidupmu akan menjadi jauh lebih menyedihkan. Mari kita tunggu dan lihat. Sesuatu yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tunggu saja dan lihat. Luyu, jika kau berguling turun dari sana sekarang, aku masih bisa memohon kepada 4 dewa perang untukmu. Mereka mungkin akan mengampuni nyawa anjingmu. Aku bilang, tidak perlu. Kau bersikeras menuruti kemauanmu sendiri. Seperti ini. Hanya ada jalan buntu. Bukankah kamu sudah memahami situasinya? Karena aku berani duduk di sini. Aku tentu saja memiliki kepercayaan diriku. Bagus. Aku ingin melihat. Apakah kau masih bisa tertawa nanti? Apa yang terjadi di sini? Tuan Butcher, Anda datang di waktu yang tepat. Orang ini adalah penipu. Dia datang ke sini untuk membuat masalah. Apa? Seseorang berani membuat masalah di upacara penganugerahan Tuan Asura. Keterlaluan. Tuan Butcher, Anda tidak tahu, sikap orang ini sangat sombong dan keji. Baru saja, dia bahkan membuat masalah di sini, dan dia memukulku. Lihat dia, lihat apa yang telah dia lakukan padaku. Itu benar. Orang ini tidak hanya menodai tahta Raja Asura, tetapi bahkan menyamar sebagai Tuan Asura. Dia pantas mati 10.000 kali, dan harus dieksekusi. Kami dengan sungguh-sungguh meminta 4 dewa perang puncak. Kami memohon dengan sangat kepada 4 dewa perang puncak untuk menegakkan keadilan atas nama langit. Untuk menegakkan keadilan atas nama langit. Kami memohon dengan sangat kepada 4 dewa perang puncak. Kami memohon dengan sangat kepada 4 dewa perang puncak untuk menegakkan keadilan atas nama langit. Untuk menegakkan keadilan atas nama langit. Aku ingin melihat. Siapa yang punya nyali sebesar itu? Tuan Reaper. Tepatnya orang inilah orangnya. Dia menyamar sebagai Raja Asura. Kami mohon yang mulia, mengeksekusi orang ini. Bunuh saja dirimu sendiri. Tahukah kau siapa dia? Tuan Reaper. Mengapa Anda memukulku? Tidak hanya akan memukulmu. Aku juga akan membunuhmu. Tuan Reaper, apakah Anda membuat kesalahan? Tuan Butcher, tolong bantu. Katakan sesuatu, bicaralah. Kau sendiri yang ingin mati. Jangan seret aku ke dalamnya. Tentu kau tidak benar-benar tidak tahu. Siapa dia? Bukankah dia hanya seorang penipu? Kaulah penipunya. Seluruh keluargamu adalah penipu. Jangan pukul aku. Jika kau tidak tahu, tutup mulutmu. Tuan Butcher, berhenti. 4 dewa perang puncak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nona Wu, kau pernah melamar tuanku dan selalu ingin menikahinya. Tidakkah kau tahu siapa tuanku? Dewi Perang Liuli. Apakah kau menyiratkan? Salam kepada Tuan Asura. Salam kepada Tuan Asura. Apel. Ya. Apakah dia benar-benar 4 dewa perang puncak? Semuanya telah mengonfirmasinya secara pribadi. Bagaimana mungkin ini palsu? Bukankah itu berarti orang yang baru saja kita singgung adalah Tuan Asura? Kau punya nyali yang besar. Benar-benar berani di upacara penobatan. Tuan Asuraku, secara terang-terangan mempermalukan tuanku. Apakah tidak ada di antara kalian yang ingin hidup?
Tuan. Mohon ampuni saya, tolong ampuni saya. Ampuni kami, mohon ampuni kami. Tolong ampuni kami. Bukankah kalian semua sangat sombong tadi? Kami tidak berani lagi. Aku tidak pernah berani. Tolong jangan bunuh kami. Cukup usir mereka keluar. Aku tidak ingin melihat mereka. Tidak, tolong lepaskan kami. Tuan Asura. Tidak. Tuan Asura. Aku ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian menyesali keputusan yang kalian buat hari itu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Luyu ternyata adalah Raja Asura. Bukankah ini berarti bahwa keluarga Wang kita secara sia-sia melewatkan seorang menantu laki-laki sekali berpahlawan tiada tanding? Yuyan, kenapa kau tidak pergi memohon pada Luyu? Mungkin saja dia masih mau menerima kita. Ibu, berhenti bicara. Kita mendorongnya pergi dengan tangan kita sendiri. Semua ini kita datangkan pada diri kita sendiri. Ternyata orang yang paling aku kagumi selama ini adalah orang yang paling aku benci. Itu adalah kesalahanku. Jika saja aku tidak begitu sombong, aku tidak akan jatuh ke dalam kondisi ini hari ini. Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Namaku adalah Luyo. Nama Kod Raja Asura. Selamat datang semuanya untuk menghadiri upacara penganugerahanku.